Selamat malam teman-teman semuanya, selamat datang di Berarti Berbinar Here's to You yang merupakan live TikTok dari Berbinar Indonesia. Dan hari ini kita akan berada di live TikTok seperti biasanya ya. Dan tentunya kami dari Berbinar Indonesia yang mungkin kalian kenal sebagai platform @berbinar.in akan memberikan kesempatan buat kalian buat ngobrol bareng bersama saya sebagai psikolog dari berbinar.in, dari Berbinar Indonesia selama 30 menit. Dan caranya gimana? Kalian bisa bertanya di kolom live chat dari live TikTok pada malam hari ini, karena kami akan coba bantu jawab dan kita diskusikan bareng gitu tentang apa yang sebenarnya kalian itu bingungkan, atau kalian selama ini penasaran, atau kalian minta tolong buat dijelaskan oleh saya tentang bagaimananya kayak gitu. Dan harapannya tentu acara malam hari ini memberikan semacam insight baru buat kalian semua yang nonton maupun yang kalian mungkin mirip punya permasalahan yang sama namun kalian nggak berani ngungkapinnya. Di sini kita berusaha untuk ngasih inspirasi buat kalian semua supaya vibes positifnya bisa tersebar semakin luas, bisa spread out our positivity dari Berbinar Indonesia. Karena Berbinar seperti biasa punya semangat yang kami simbolkan dalam tagline kami, yaitu berbinar selalu ada buat kamu, atau berbinar selalu ada buat sobat binar semuanya. Dan tentunya pada malam hari ini yang hadir bukan cuma sobat binar yang kebetulan jadi followers dari sosial media Berbinar Insight Indonesia di @tiktoknya berbinar di @berbinar.in gitu. Dan tentunya buat kalian yang barusan nonton, barusan bergabung dan belum berkesempatan buat nge-follow tiktoknya berbinar.in atau mungkin sosial media berbinar yang lain, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Berbinar Insight Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum, perseroan terbatas, dan tentunya kami punya brand yang bernama berbinar.in, dan kami punya berbagai layanan dan produk yang berkaitan dengan edukasi dan layanan psikologi. Produknya apa saja? Salah satunya adalah ini, di mana ini merupakan produk gratis dari Berbinar Indonesia yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat, memberikan kesempatan buat kalian ngobrol bareng bersama psikolog Berbinar Indonesia. Kenapa? Karena di versi produk yang lain yang kami istilahkan sebagai konseling bersama psikolog atau konsultasi bersama psikolog, kalian akan tentunya memperoleh harga yang berbeda gitu kan. Dan harganya seperti apa dan berapa, seperti apa mekanismenya, prosedurnya seperti apa untuk mendapatkan produk itu, kalian juga bisa langsung bergabung dan akses langsung di website berbinar.in di www.berbinar.in. Kami kebetulan juga beberapa saat yang lalu habis melaunching website kami yang terbaru yang merupakan karya dari staff-staff kami yang luar biasa di divisi web and mobile apps developer. Dan tentunya harapannya bisa memfasilitasi kalian semua yang membutuhkan layanan psikologi ataupun edukasi dalam hal self-development lewat platform kami di @berbinar.in. Dan tentunya nggak cuma tentang kelas semacam ini, kami juga kelas yang punya yang berbayar gitu ya. Dan tapi kalau kalian tahu dan coba cek langsung, sebenarnya harganya juga sangat terjangkau sekali, yang kami istilahkan sebagai Berbinar Plus, dimana kalian bisa belajar langsung dari pakarnya. Buat kalian yang pengen dapetin cara atau informasi baru atau pengalaman dari para pakarnya gitu kan, dari pakar-pakar di bidang profesi tertentu, kalian bisa langsung cobain dari produk Berbinar Plus itu gitu. Dan profesi apa saja yang bisa kalian pelajari di sana? Ada mulai dari product manager, social media specialist, ada graphic designer, dan tentunya juga ada digital marketing, ada juga human resource gitu kan. Dan harapannya dengan berbagai macam profesi yang Berbinar sediakan buat kalian untuk kalian pelajari, itu bisa memberikan manfaat buat kalian jadi lebih mahir dalam profesi-profesi tertentu dan bisa berinteraksi langsung sama pakarnya langsung gitu kan. Selain itu kami juga punya konseling bersama konselor sebaya atau peer counselor, dan kebetulan kita juga lagi ada promo yang kami namain dengan nama Berbinar for You. Dan promo atau campaign atau produk ini, Berbinar for You ini sedang berlangsung. Jadi kalian kalau pengen tahu gimana caranya dan bagaimana cara mendaftarnya, kalian bisa langsung cek di sosial media Berbinar, baik itu Instagram maupun TikTok.
Kenapa? Karena ini waktunya sangat terbatas banget buat pendaftarannya, karena kalian bisa dapetin produk ini gratis lah. Sementara kalau di hari biasa yang tidak ada edisi promo atau di edisi Berbinar for You-nya itu kalian akan dapatkan harga dengan harga yang berbeda itu kan. Dan Berbinar juga nggak cuma tentang kelas dan konseling, kami juga punya yang namanya Berbinar Psikotes, dan ini bermanfaat banget buat kalian yang pingin tahu atau mendalami seberapa jauh sebenarnya potensi yang kalian miliki, atau sebenarnya kalian pingin tahu secara psikologis kondisi kalian seperti apa kayak gitu. Berbagai macam jenis tesnya, macam-macam banget, mulai dari tes yang bersifat edukatif gitu ya, contohnya kayak pengen tahu bakat minat, atau yang kalian pengen tahu potensi kalian seperti apa, kelemahan kelebihan kalian, atau sekedar pengen tahu dapat saran atau rekomendasi lewat sebuah hasil tes psikologi, itu kalian bisa dapetin di Berbinar Psikotes. Dan kalian juga bisa cobain yang lain kayak yang terkait sama dunia hubungan pasangan, itu kami juga punya tes kecocokan pasangan. Atau kalian juga pengen tahu dalam kondisi kalian yang lagi stres atau depresi atau lagi banyak masalah, kalian pengen tahu seberapa besar depresi atau stres kalian gitu, kalian bisa cek juga di sana gitu kan. Atau sekedar pengen tahu sebenarnya kalian tipikal orang yang kepribadiannya seperti apa, atau kalian sebenarnya pengen tahu setelah dari kalian lulus kuliah nanti cocoknya kerja di jurusan atau jenis bidang usaha atau bisnis atau pekerjaan yang seperti apa, itu bisa juga kalian dapatkan hasilnya dengan mengikuti Berbinar Psikotes. Dan kami juga punya Berbinar Consulting, di mana itu merupakan produk yang kami tawarkan kepada kalian yang kebetulan punya bisnis atau punya perusahaan, di mana kami di sini membantu kalian untuk bisa nge-manage atau ngebentuk gitu kan beberapa aspek-aspek tertentu yang mungkin kalian belum sempat lakukan. Contohnya kayak misalkan bikinin SOP atau bikin peraturan perusahaan, atau kalian sekedar minta dibantu untuk bikin struktur organisasi, itu kami sangat terbuka untuk itu. Apalagi yang lain kalian bisa langsung cek di berbinar.in di websitenya gitu ya. Dan kami juga punya dua macam produk barang yang kami istilahkan sebagai mood scientist, yaitu sebuah kaos yang kalian bisa dapetin personalized quote-nya, yang itu bikin kalian jadi termotivasi tiap hari, karena kalian yang beli itu bisa beda antara satu sama yang lain quotes-nya gitu kan. Dan kalian juga bisa dapetin yang namanya Emo Shuffle, di mana ini merupakan sebuah produk permainan kartu yang dimana itu bisa dipakai buat main bareng-bareng seru-seruan sama teman-teman kalau kalian lagi gabut, dimana kalian juga bisa sharing sesuatu satu sama lain tanpa harus ngerasa sungkan lewat permainan kartu tersebut. Itu beberapa dari Berbinar tentang produk-produk baik itu jasa maupun barang yang ditawarkan oleh berbinar.in. Nah, kali ini kita sekarang ada di salah satu yang saya bilang tadi sebagai produk gratisnya Berbinar, itu adalah Berarti, yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You. Di sini sudah ada beberapa orang yang sudah bergabung. Saya sapa-sapa dulu gitu ya. Ada di sini Abel Bel, ada Milky Sunshine, ada Golda Safira, ada Intan, dan ada sebuah akun dengan berbagai macam makanan gitu. Saya nggak bisa nyebutkan nama username-nya gitu kan, karena ada mulai dari ada pizza, ada donat, ada coklat, ada ice cream, ada semangka, ada kopi, dan ada keju. Dan salam kenal buat kamu yang namanya belum bisa saya sebutkan gitu. Di sini juga ada Pluto yang barusan bergabung, ada sapaan dari Abel Bel dan Milky Sunshine, selamat malam buat kalian berdua. Dan ada juga untuk siapa ini, ada Milky Sunshine yang langsung bertanya. Oke, coba kita baca pertanyaan dari Milky Sunshine. Mengapa seseorang bisa terjebak dalam perilaku doom spending meskipun sadar akan kondisi keuangan? Oh, ini istilah baru lagi nih buat saya gitu kan. Coba saya cek dulu gitu ya. Doom spending itu kurang lebih tentang apa sih gitu ya. Oke, di sini saya baca kalau doom spending itu lebih ke pengeluaran yang di atas atau di luar tarif normal seseorang meskipun ada kekhawatiran dalam aspek ekonomi gitu ya, kalau kita lihat di Google. Tapi kita coba sekarang melihat dari aspek psikologisnya gitu ya, dari pertanyaan dari Kak Milky Sunshine tentang orang yang terjebak dalam perilaku yang semacam itu tuh. Bagaimana nih orangnya seperti itu gitu. Padahal dia sebenarnya sadar kalau kondisi keuangan sedang tidak baik-baik saja gitu kan. Dan ini kalau di dalam
teori atau apa namanya kalau kita belajar dalam aspek keuangan atau ekonomi atau manajemen keuangan gitu kan, kita istilahkan sebagai impulsive buying gitu ya. Dan di mana orang itu cenderung untuk membeli sesuatu tanpa mereka memperhatikan kondisi-kondisi yang sebenarnya melingkupi dirinya gitu kan. Ini mirip seperti ketika kalian mengambil sebuah keputusan gitu kan, tapi kalian itu mengabaikan segala aspek yang melingkupi keputusan-keputusan kalian nantinya, termasuk beberapa hal yang mungkin menjadi semacam dampak dari keputusan yang kalian ambil gitu. Nah, orang-orang semacam ini gitu kan, secara tidak sadar mungkin atau secara tidak langsung sebenarnya mereka itu paham gitu kan bahwa sebenarnya ada aspek-aspek atau hal-hal yang mereka harus perhatikan gitu kan. Namun juga dalam satu sisi yang lain ada juga orang yang sebenarnya dalam situasi yang doom spending seperti itu, namun itu sebenarnya bagian dari mereka redemption atau redeem kondisi yang membuat dia jadi lebih nyaman atau psikologisnya jadi lebih terbangun gitu kan. Tapi kalau kita bahas lebih lanjut, sebenarnya setiap keputusan yang diambil oleh seseorang pasti kita yakini itu ada motif atau latar belakang yang melandasinya gitu kan. Seperti yang saya sering ceritakan dalam episode-episode sebelumnya dari live TikTok berbinar di Berarti Seperti Pada Malam Hari ini juga gitu kan. Saya selalu ingatkan bahwa setiap perilaku manusia gitu pasti dia terbentuk dari sekian hal-hal yang melingkupi di edisi-edisi atau momen-momen sebelum kehidupannya, sebelum kehidupan saat ininya gitu maksud saya. Jadi perilaku saat ini terbentuk akibat dari kejadian-kejadian di masa lalunya, yang itu sebenarnya tidak hanya dalam kondisi doom spending aja, tapi sebenarnya dalam setiap perilaku yang muncul dalam kehidupan kita gitu kan. Dan orang-orang yang akhirnya memilih untuk melakukan doom spending atau perilaku pembelian sesuatu atau menghabiskan atau mengeluarkan uang secara berlebih tanpa melihat gitu kan kondisi keuangan yang dia miliki, pasti ada cerita di balik itu yang membuat mereka akhirnya memilih melakukan hal seperti itu gitu kan. Dan tentunya saya yakin juga tidak semua orang juga sebenarnya berkeinginan berada dalam situasi tersebut, bahwa sebenarnya ada beberapa orang juga yang akhirnya memutuskan untuk membeli sesuatu karena mereka sendiri tidak bisa ngerem gitu kan, tidak bisa menunda atau bahkan mereka tidak bisa menghambat rasa ingin membeli sesuatunya itu mungkin yang kadang kita istilahkan sebagai situasi yang cukup bermasalah gitu kan, dimana sebenarnya masalah itu muncul akibat dari sebenarnya pembiasaan-pembiasaan yang kita sudah terlanjur lakukan di masa-masa sebelumnya gitu kan. Contohnya adalah misalkan ketika kita mau melakukan sesuatu gitu kan, kita kadang tidak terbiasa untuk melakukan riset terlebih dahulu, kita tidak mengumpulkan informasi terlebih dahulu secara kolektif atau mungkin secara individual gitu kan, bahwa sebenarnya kalau kita tahu kita sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, khususnya dalam aspek keuangan, tentunya pasti akan memberikan dampak tertentu terhadap diri kita di masa yang akan datang. Salah satunya contohnya kalau kita memaksakan diri kita membeli sesuatu di fase yang krusial dalam keuangan kita, itu pasti akan ada yang namanya kondisi yang harus dibayarkan gitu. Maksudnya kalau kita tahu itu kita tidak mampu secara ekonomi untuk membayar itu, bukan cuma masalah uang yang harus dibayar atau hutang yang harus dibayar, tapi pasti akan ada aspek lainnya yang akan melingkupi di balik itu. Misalkan contohnya uang yang harusnya kita gunakan untuk hal yang lebih penting lainnya, malah kita gunakan untuk membeli sesuatu yang cenderung mungkin belum terlalu urgent untuk kita prioritaskan dibeli sekarang gitu kan. Dan ketika kita akhirnya membeli sesuatu karena kita sudah terlanjur punya perilaku doom spending atau excessive buying atau impulsive buying gitu ya, itu akhirnya di suatu ketika kita benar-benar membutuhkan hal yang prioritas, yang lebih urgent, maka kita akan memperoleh imbasnya. Kita akan merasa bahwa sebenarnya muncul gitu penyesalannya, loh harusnya ini uangnya kan tak pakai buat yang harusnya lebih penting gitu kan. Mostly kita kadang-kadang seperti itu gitu, bahwa sebenarnya apa yang harusnya kita saving gitu, malah kita spending buat sesuatu yang mungkin belum urgent, karena mungkin ada hal-hal yang memicu itu untuk kita segera membelinya. Salah satunya mungkin karena kita tidak mau ketinggalan zaman gitu kan, atau kita tidak mau dianggap tidak trendy,
atau kita dianggap tidak gaul, atau mungkin kita takut kita tertinggal dari orang-orang yang mungkin sebenarnya secara sosial mereka cenderung lebih dilihat gitu, karena mungkin punya aspek-aspek materialistik yang lebih menonjol dibandingkan diri kita gitu. Nah, karena kita sendiri sebenarnya belum siap secara psikologis untuk meletakkan diri kita dalam kondisi sosial tersebut, akhirnya kita terpaksa untuk membeli sesuatu yang sebenarnya belum waktunya untuk kita beli gitu kan. Nah, itu yang kadang kita tidak pikirkan terlebih dahulu, padahal sebenarnya imbasnya akan sangat banyak, bukan cuma tentang uang yang harus dibayar, bukan tentang masalah finansial saja, tapi jangan-jangan ini adalah hal-hal yang nanti akan terus-menerus akan berdampak negatif terhadap diri kita gitu kan. Dan pastinya gitu ya, bukan cuma tentang motivasi orang yang akhirnya ingin menyetarakan situasi sosialnya dengan orang lain supaya lebih dilihat gitu kan, lebih diakui oleh orang lain, tapi juga bisa karena situasi yang mungkin dia dipaksa oleh grupnya gitu kan, atau mungkin kita istilah sebagai peer grupnya atau social grupnya. Kelompok yang akhirnya terlanjur dia ikuti itu juga secara tidak sadar memaksa dia untuk bisa punya kesamaan, kesetaraan gitu kan. Akhirnya juga membuat dia akhirnya tidak bisa lepas dari situasi itu. Nah, sebenarnya kalau kita bisa lihat, kita bisa antisipasi lebih awal. Kenapa? Karena kalau kita paham tentang perilaku sosial atau bagaimana cara kita melihat orang lain untuk kita pilih untuk menjadi orang yang kita jadikan teman gitu ya, itu pasti akan ada yang muncul yang namanya semacam tanda-tanda awal yang akhirnya kita bisa gunakan untuk menseleksi orang ini sebenarnya sesuai nggak dengan gaya hidup kita, sesuai nggak dengan karakter diri kita, atau sesuai nggak dengan passion yang kita miliki, atau jangan-jangan kita hanya melihat dari aspek kekiniannya aja tapi tidak melihat dari aspek investasi jangka panjangnya, bahwa sebenarnya jangan-jangan ketika kita terus-terusan bersama orang-orang yang mungkin secara tidak sadar kita pahami sebagai orang-orang yang toksik, itu malah akan membuat kita jadi merugi di masa yang akan datang gitu kan. Padahal sebenarnya kita sudah diberikan semacam tanda-tanda yang mungkin sudah kita tahu sejak awal, bahwa sebenarnya pilihan untuk bergabung dengan grup semacam ini akan memberikan dampak terhadap diri kita juga. Sementara secara segi finansial kita juga belum siap untuk bisa berada dalam kondisi tersebut. Maka ini bukan cuma tentang bagaimana cara kita menyeleksi perilaku sosial atau siapa yang menjadi orang-orang di lingkungan sekitar kita gitu, tapi juga tentang bagaimana cara kita menentukan sebuah keputusan gitu, karena itu akan berimbas sangat jauh gitu kan. Dan mungkin kalau kita lihat lagi, kalau tadi saya bilang bahwa apa yang kita lakukan sekarang itu adalah imbas dari kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu, bisa jadi kita juga karena dibiasakan gitu kan oleh lingkungan sekitar kita untuk berperilaku dalam mengambil keputusan yang seperti itu gitu kan, dimana keputusan-keputusan yang kita ambil tidak selalu matang gitu kan. Nah, keputusan-keputusan tidak matang ini juga pasti juga tidak serta-merta muncul dalam diri kita, tapi juga akibat dari interaksi sosial yang ada di lingkungan sekitar kita gitu kan. Jadi juga karena kita berada dalam lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, atau lingkungan pendidikan, atau lingkungan sekolah yang memaksa kita untuk terbiasa dalam mengambil keputusan secara tiba-tiba, terburu-buru gitu kan. Akhirnya yang menjadi penerima kerugian itu adalah diri kita sendiri gitu kan. Sementara kita tidak berani untuk speak up, menjadi orang yang people pleaser, atau cenderung menjadi orang yang yes man gitu kan. Dan itu akhirnya menyebabkan kita jadi orang yang seperti itu. Kebiasaan bilang nggak apa-apa, ya udah nanti aja, gampang lah itu, atau mungkin mumpung ada temennya atau apa, itu kadang-kadang membuat kita secara tidak sadar meletakkan diri kita untuk ditarik ke dalam situasi yang salah terus gitu kan. Nah, itu padahal sebenarnya kalau kita sejak awal sudah berani untuk menarik diri, tidak bergabung dengan situasi-situasi yang merugikan kita, itu malah nanti lebih mudah untuk bisa menolak ajakan-ajakan itu. Itu mungkin cukup bisa membantu untuk Mbak Milky Sunshine atau Kak Milky Sunshine untuk menjawab jawabannya gitu ya. Kita di sini juga ada Kak TRYNN 3 kali _, ada Golda Safira juga, selamat malam. Ada siapakah ini? Ada Kak Yuni Yun 162.
Ini juga ada pertanyaan dari Kak Milky Sansen, pertanyaan kedua nih. Hari ini Kak Milky Sansen rajin bertanya gitu. Terima kasih banyak udah ikut meramaikan acara malam hari ini ya Kak Milky Sansen. Dan keduanya nggak jauh dari yang pertanyaan pertama tadi. Gimana cara meningkatkan kesadaran diri terhadap pola belanja yang dipengaruhi oleh emosi gitu kan. Tentu tadi berhubungan banget ya sama yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita tahu kita dalam kondisi yang tidak mudah mengambil keputusan dengan logika gitu, maka kita harus belajar untuk meletakkan alert di sekitar kita, penanda atau alarm untuk membuat kita jadi tersadar bahwa kita ini lagi enggak mengambil keputusan dalam kondisi yang logis gitu kan. Nah, maka itu akan membantu kita untuk terbiasa bahwa kita jadi alerted gitu ya, kita jadi lebih ternotifikasi gitu bahwa sebenarnya yang kita lakukan itu jangan-jangan sebenarnya adalah sangat emosional. Jadi salah satu cara meningkatkan kesadaran diri adalah dengan tadi saya bilang meletakkan alert-alertnya. Cara paling gampang sebenarnya adalah dengan kita itu punya peer group atau social group yang positif ya. Karena ketika kita punya pertemanan, lingkungan sosial yang itu improving our awareness, itu membantu kita untuk stay alert gitu kan, bahwa yang kita hadapi adalah situasi-situasi yang membutuhkan logika-logika berpikir yang tidak bisa diambil keputusannya dalam waktu yang singkat, tapi bisa jadi kita perlu waktu untuk memikirkannya gitu. Nah, artinya bahwa untuk meningkatkan kesadaran diri terhadap pola belanja atau apapun keputusan yang dipengaruhi oleh secara emosional, kita perlu punya teman, kita perlu punya interaksi sosial yang baik, kita perlu punya orang-orang yang suportif sama kita gitu, bukan orang-orang yang justru toksik gitu kan. Karena cenderung gitu kan, makasih udah dikasih gorengan ya, karo washing body ya. Bisa lain kali dikasih air mineral biar sehat gitu. Nah, kalau dari saya gitu ya, menurut saya gitu kan, kadang kita itu tidak terbiasa untuk menolak pertemanan, itu yang tadi saya bilang di awal tadi ya, sehingga natural alertnya yang dari teman-teman kita itu kita nggak bisa dapetin karena kebetulan kita berada dalam lingkungan pertemanan yang tidak sehat, yang toksik lah dalam kalau istilahnya anak-anak zaman sekarang gitu kan. Dan bahayanya adalah kalau kita sendiri orang yang tidak punya self awareness gitu kan, tidak punya kesadaran diri yang baik, maka akhirnya kita mudah terjerumus dalam hal yang seperti ini. Salah satunya adalah pola belanja yang dipengaruhi oleh emosi yang disebutkan oleh Kak Milky Sansen. Dan artinya bahwa ini kalau kamu sadar bahwa kamu tidak punya orang-orang yang membantu kamu mengingat sesuatu, maka kamu perlu memperbaiki pertemananmu. Kalau perlu kamu riset gitu kan. Riset itu artinya adalah kamu bubarkan semua sekalian, kamu cari teman yang benar-benar positif gitu kan. Nah, itu sangat ekstrim, tapi menurut saya itu akan jauh lebih baik buat kesehatan psikologismu di masa yang akan datang. Makanya saya bilang sediakan waktu setiap hari gitu kan untuk your me time. Me time tidak selalu harus ke pantai, ke gunung, ke sebuah tempat wisata atau ke luar negeri gitu ya, yang perlu banyak uang. Ini cukup kamu di tempat yang kamu dimana kamu bisa sendiri dengan kondisi yang tenang, kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkan siapa dirimu, kamu mau apa, tadi saya sudah ngapain, saya sudah hari ini sudah ngapain aja gitu kan, saya sudah bikin prestasi apa, bikin orang senyum atau tidak, saya sudah bikin nangis siapa. Pertanyaan-pertanyaan yang sederhana yang membuat kamu jadi belajar tentang setiap perilakumu selama ini gitu kan. Termasuk ketika kamu juga punya waktu untuk mengevaluasi pertemananmu gitu kan. Kayak misalkan tanya ke dirimu gitu ya, apakah ketika saya tadi pagi nangis, adakah orang di sekitar saya yang ready to hug me gitu kan, atau kamu punya orang yang akhirnya bersedia untuk kamu ajak ngobrol, kamu WA atau kamu telepon kayak gitu. Atau mungkin mereka tidak langsung ngabarin kamu, tapi ketika kamu asking for help gitu kan, itu apakah mereka bersedia meluangkan waktu mereka. Lah, itu cara kita mengevaluasi pertemanan di antara kita semua gitu ya, bahwa kalau memang kita sadar bahwa kita berada dalam lingkungan yang maunya cuma
diberi bukan memberi gitu kan, maka ya kita belajar untuk step away pelan-pelan gitu ya. Kita perlu cari yang lebih berkualitas gitu kan, karena bisa jadi itu justru akan baik untuk Anda gitu kan, karena itu akan membantu kita jadi lebih sehat secara psikologis. Nah, andaikan sekarang dalam kondisi yang belum bisa untuk menseleksi pertemanan itu gitu kan, ya kamu mungkin gunakan cara-cara sederhana gitu kan. Misalkan kamu letakkan wallpaper atau kamu pasang di sudut-sudut kamarmu yang dimana kamu bakal menjadi tempat kamu duduk sendiri, dimana kamu akan bangun pagi hari dan kamu langsung menatap satu posisi sisi tembok gitu. Atau mungkin kamu print gitu ya, sederhana aja, kamu print, bikin Canva, kamu bikin sesuatu yang estetik, tulisan-tulisan yang mengingatkan kamu itu pasang di tembok-tembok di kamarmu, atau kamu pasang di wallpaper HP-mu untuk memastikan kamu selalu ingat bahwa kamu harus melakukan sesuatu, kamu harus sadar bahwa ada sesuatu yang lebih penting gitu. Itu letakkan di sana. Itu kan memang area-area yang bakal membuat kamu jadi lebih eye catching gitu kan. Lebih bisa kamu melihat apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Sementara handphone, tembok dan segala macam itu memang sesuatu yang bakal kamu lihat setiap hari. Itu sih menurut saya. Jadi cara sederhana semacam ini perlu kamu kembangkan gitu kan, termasuk meluangkan waktu untuk dirimu sendiri untuk bisa mengevaluasi siapa dirimu dan siapa orang-orang di sekitarmu kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Kak Milky Sunshine. Kita masuk ke pertanyaannya Kak siapa ini ya? Bentar, kita turun sejenak ke Abel Bel. Mudah-mudahan masih ada ya. Tadi saya menjawab pertanyaannya si Milky Sunshine sangat panjang kali lebar gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua yang punya masalah yang sama. Gimana caranya, kalau pertanyaan si Abel ya, izin bertanya, gimana caranya mengikhlaskan dan melupakan seseorang yang sudah be in heaven, Pak? Ini be in heaven itu berarti benar-benar sudah meninggal atau sudah dalam kondisi yang tenang? Takutnya ini adalah kiasan gitu ya. Mungkin untuk menjawab ini saya akan izin permisi untuk mengundang gitu ya Kak Abel Bel untuk bisa open mic. Izin ya Kak Abel Bel. Oke, saya sudah kirim invitation-nya. Selamat malam. Oh, ini kayaknya nggak di accept ya invitation. Oh Pak, mic saya rusak, kadang nyala kadang tidak. Oke. Oke, siap. Jadi dalam kondisi device yang tidak baik-baik saja ya Kak Abel. Kita coba gunakan dua case gitu ya. Pertama case-nya adalah karena saya tidak dapat, mungkin bisa dijelaskan di bawah ya. Ini be in event itu kayak gimana sih maksudnya gitu kan? Karena seperti biasa ya, kalau saya berhadapan dalam situasi yang sesi konsultasi gitu ya, pasti saya akan pastikan pendapat saya, mindset saya itu setara dengan mindset orang yang ada di depan saya gitu kan. Dan harapannya itu bisa memberikan cara berpikir yang lebih tepat tentang bagaimana cara Anda berpikir gitu. Oke, berarti sudah meninggal ya, karena kata Abel sudah di sisi Tuhan, sudah meninggal. Oke, kita coba jawab. Nah, Abel dia bertanya, gimana cara mengikhlaskan dan melupakan seseorang yang sudah be in heaven, Pak? Oke, tidak mudah ya, gitu ya. Ya kita semua pasti pernah di situasi itu, atau mungkin kalian beberapa belum pernah dalam situasi itu. Kalau boleh jujur pun saya juga pernah dalam situasi yang seperti itu. Apalagi orang yang sudah be in heaven ini adalah orang yang spesial buat diri kita. Entah itu ayah kita, ibu kita, adik kita, kakak kita, atau siapapun yang memang punya tempat khusus di hati kita gitu kan. Dan itu saya yakin tidak mudah. Meletakkan kata ikhlas dalam kehidupan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Dan
mudah buat orang lain bilang semoga ikhlas, atau kalau kita dapetin chat WA gitu kan, semoga diberikan ketabahan keluarganya atau apa kayak gitu. Saya yakin itu tidak bisa semudah itu gitu kan. Bahkan ini bukan tentang waktu yang sehari 2 hari, bahkan ini sebuah proses yang bisa 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan berpuluh-puluh tahun, karena tidak semua orang bisa di titik bisa resilience atau bisa ikhlas dalam titik meletakkan orang dalam situasi yang benar-benar bisa kita terima ketiadaannya gitu kan. Dan seperti yang saya alami selama ini gitu ya, menurut saya ini bisa jadi sebuah sharing gitu kan, buat manfaat buat kalian semua gitu kan. Sampai detik ini pun saya selalu masih mengingat gitu kan hal-hal baik yang pernah terjadi pada orang yang sudah meninggal gitu kan. Artinya bahwa bukan untuk dilupakan, tapi kita rubah mindsetnya bahwa orang-orang yang sudah meninggalkan kita, sudah meninggal dunia atau sudah tidak berada di samping kita, itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk kita ingat momen-momen baiknya, kita letakkan sisi baiknya itu untuk membuat kita termotivasi bahwa ada pesan yang belum terselesaikan, yang membuat kita harus terus menatap hidup untuk terus maju dan bangkit dan segala macam. Itu menurut saya seperti itu. Jadi ketika di titik tertentu, mungkin saya pernah berada dalam kondisi yang dialami oleh Kak Abel ya, bahwa sulit untuk melupakan, tidak bisa melepaskan rasa rindu yang begitu mendalam. Di titik tertentu kita kadang teringat dan menangis gitu kan. Bahkan di titik tertentu ketika semua orang harus tertawa, kita malah sendiri di sebuah titik di pojok atau apapun yang membuat kita jadi teringat sesuatu gitu kan. Itu sangat manusiawi, dan artinya bahwa permasalahannya adalah bagaimana cara kita akhirnya bisa bangkit dalam kondisi itu, bangkit dari kondisi itu untuk jadi lebih baik. Yang maksudnya adalah belum tentu semua orang bisa melakukan itu. Benarnya adalah situasi yang manusiawi, tapi belum tentu juga orang bisa bangkit dari situasi itu, dan belum tentu juga semua orang akhirnya bisa mengubah mindsetnya gitu kan. Bukan untuk melupakan, sekali lagi kalau saya sering bilang, kalau memang orang itu spesial, orang itu punya jasa dalam hidupmu, peran yang luar biasa, pengaruhnya, bahkan dia adalah orang yang meletakkan dirimu di kesuksesan yang masa sekarang gitu kan, tentu tidak mudah buat kita untuk melupakan dia. Maka dari itu sebenarnya yang harus kita ingat adalah sebenarnya ada hal-hal yang mungkin itu jadi mimpi bersama, hal-hal yang itu menjadi tujuan bersama, yang artinya tidak boleh dilupakan, tapi justru itu menjadi motivasi abadi buat diri kita untuk mewujudkan itu. Sehingga orang yang sudah di surga, be in heaven gitu kan, atau sudah meninggal dunia, atau sudah meninggalkan kita ke dunia yang berbeda, itu bukan untuk kita lupakan, tapi untuk kita ingat jasa-jasanya, bahwa kita sekarang itu sampai di sini karena peran luar biasa orang yang sudah meninggal tersebut, sehingga kita perlu ikut mewujudkan cita-cita bersamanya. Misalkan contohnya gitu kan, kita punya mimpi gitu kan. Kalau kebetulan saya sama adik ya, sama almarhum adik gitu ya, kami punya mimpi untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami gitu kan. Jadi kalau dari saya sih, sama almarhum adik saya, yang harus saya capai adalah bagaimana memastikan ayah dan ibu saya bahagia gitu kan. Dan artinya sebelum saya berhasil di titik tersebut, maka saya artinya saya bisa jadi mengecewakan justru gitu. Maka semangatnya adalah gimana caranya saya tetap bisa bikin senyum orang yang sudah meninggal itu kan, dengan prestasi yang saya capai sekarang gitu kan. Itu yang harus dirubah mindsetnya. Jadi ketika kita teringat harusnya dia ada di samping kita, kita tahu situasi yang menyedihkan karena kita tidak didampingin terus oleh orang yang sudah meninggal, atau mungkin momen-momen bahagianya itu begitu panjang dan dalam gitu kan, justru itu dirangkum sedemikian rupa menjadi sebuah motivasi gitu kan, dan bukan untuk dikenang untuk bukan untuk dikenang hal-hal yang membuat kita jadi sedih, tapi justru membuat kita jadi lebih semangat, karena pasti ada hal-hal yang sudah kita bicarakan bersama yang itu membuat kita harus mencapai mimpi tersebut gitu kan. Dan itu yang harus membuat kita jadi lebih semangat untuk menjalani setiap hidup kita gitu kan. Jadi saran saya sih jangan dilupakan, tapi justru kita belajar untuk merubah cara berpikirnya.
yang awalnya kita sedih malah itu jadikan sebuah semangat untuk jadi lebih bahagia gitu kan. Bayangkan kalau misalkan kalian di titik yang sedih, orang yang sudah meninggal dunia atau be in heaven itu pasti akan melihat kita dalam kondisi yang kecewa gitu kan. Kenapa? Karena dia sudah meletakkan gitu kan mimpi bersama itu untuk kamu jalanin gitu kan. Nah kalau kamu menyerah, artinya kan mimpi ini selesai di situ juga gitu kan. Dan saya yakin kamu pun kalau mengingat ke dalam masa-masa yang bahagia sebelumnya gitu kan, kamu pasti sadar bahwa ada hal yang harus diselesaikan dan tidak boleh menyerah sampai itu terselesaikan gitu. Jadi itu yang bisa saya ceritakan ya dari pengalaman saya sendiri gitu ya. Menurut saya itu yang membuat saya jadi seperti sekarang, lebih kuat seperti sekarang, karena menurut saya ya pasti semua orang pernah jatuh gitu kan, pasti semua orang pernah sedih, psikolog pun pernah sedih, psikolog pun pernah menangis gitu kan, dan itu semua orang seperti itu saya yakin gitu kan. Dan yang penting sekarang adalah bagaimana kita bangkit, karena saya yakin bukan kesedihan yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal. Yang diharapkan oleh orang yang sudah meninggal adalah melihat kita bisa terus melaju, bahagia, dan mewujudkan mimpi bersamanya. Itu sih menurut saya. Mudah-mudahan bisa jadi sebuah motivasi ya buat Kak Abel Berbel untuk bisa bangkit gitu ya. Karena tidak mudah buat kita bisa bangkit. Saya juga merasa itu bukan waktu yang singkat untuk bisa merubah mindset itu gitu kan. Dan yang harus diyakini oleh Kak Abel Berbel adalah kalau hari ini belum bisa, pasti bisa besok. Kalau besok belum bisa, maka besoknya lagi. Selalu berpikir seperti itu. Kalau kamu merasa hari ini belum bisa, besok belum bisa, besoknya lagi belum bisa, berarti kamu perlu belajar. Perlu evaluasi, apa yang bikin saya hari ini belum bisa, dan apa yang harus saya lakukan supaya besok bisa. Yang saya bilang tadi ya, perlu ada me time, perlu ada quality time buat dirimu sendiri, untuk bisa memikirkan apa yang terbaik buat dirimu. Itu sih menurut saya yang bisa kita lakukan. Karena saya yakin orang yang sudah meninggal pun tidak ingin dilupakan gitu ya. Karena mereka juga ingin selalu diingat jasanya gitu kan, dikenang kebaikannya, bahkan kalau bisa kita mendoakan gitu kan. Itu bayangkan berarti kita di titik yang sekarang sudah sukses karena salah satunya adalah doa dan dukungan orang yang sudah meninggal gitu kan. Dan apa yang satu-satunya cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan mereka adalah doa. Itu sih, doa dan meneruskan kebaikannya. Karena kalau di titik mungkin kamu merasa kamu belum punya kemampuan buat menciptakan, mewujudkan mimpi itu, kamu belum punya kemampuan finansial atau kemampuan-kemampuan yang lain, hal sederhana sekali kan, berdoa dan meneruskan kebaikan-kebaikannya gitu kan. Itu pasti akan bikin dia bahagia. Yakinlah itu gitu ya Kak Abel-Bel ya. Oke, selamat malam juga buat Diamond Ayu, gimana nih bacanya? Kak Intan. Ada itz.sal, ada Riz 15424, ada Riz selamat malam juga. Ada Seo Soji selamat malam juga buat Aura Valeska. Wow, namanya sangat Russian sekali ya, Rusia sekali. Aku tidak tahu apakah dia sedang di sini atau tidak, tapi selamat malam intinya. Selamat malam juga buat Kak Ashifa, Kak Yogi, ada Kak dengan gambar bunga, ada Kak Sam, ada Kak Sevi, ada Kak A, ada Kak Mira juga. Selamat malam semuanya. Pertanyaannya adalah cara berhenti jadi orang impulsif gitu kan. Ini seperti menyambung ya dari pertanyaan nomor 1 tadi tentang impulsive buying, excessive buying, atau mungkin doom spending tadi itu ya. Somehow itu akan berkaitan dengan yang namanya cara berpikir impulsif gitu kan. Apakah ini bisa diselesaikan? Apakah ini bisa berhenti? Apakah ini bisa benar-benar sembuh? Gitu kan? Apakah kita yang punya pikiran impulsif bisa menjadi tidak impulsif? Pertanyaannya adalah sejauh mana kita berusaha untuk bisa merubah itu gitu kan. Karena kalau kita ngomong tentang perilaku, itu kan sebenarnya hasil dari proses belajar gitu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang proses belajar, maka itu bukan tercipta 1-2 hari, tapi itu tercipta dari masa yang cukup panjang gitu kan.
Jadi sebuah perilaku tidak tiba-tiba terjadi pada diri kita, tapi akibat dari hal-hal yang terjadi di masa-masa sebelumnya gitu kan. Jadi kalau impulsif itu muncul, sikap perilaku atau cara berpikir impulsif muncul dalam diri kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita mulai mencatat gitu ya. Kita butuh journaling gitu ya. Kita perlu cek gitu kan, kita ini seimpulsif apa sih gitu kan, catat dulu gitu kan. Kalau kita tahu kita impulsif, apakah benar kita ini benar-benar impulsif, atau sebenarnya kita orang yang kebetulan berpikir seperti itu dalam konteks tertentu aja kayak gitu. Nah, ini seperti kayak kita tahu ada di sekitar kita orang-orang yang suka ngejudge, oh depresi itu orang, oh stres, oh ini fobia, oh ini DID, atau ini itu apa namanya, apa itu bipolar disorder, enggak kayak gitu ya. Harapan saya ketika kamu tahu dirimu seperti apa, itu tahu karena benar-benar menganalisa, bukan kamu tiba-tiba bilang kayaknya aku impulsif nih, katanya si TikTok ini, Instagram yang ini, atau kata artikel ini gitu, itu aku kayaknya impulsif gitu. Artinya kamu meletakkan dirimu pada self-diagnose gitu kan, diagnosa secara mandiri, dan itu sangat dilarang gitu kan. Artinya kita perlu orang lain yang punya kepakaran di bidangnya. Salah satunya adalah psikolog, atau kamu mau ke psikiater silakan, konselor yang tersertifikasi pun silakan gitu ya. Nantinya perlu orang yang pakar di bidangnya untuk bisa mengetahui apakah kita benar-benar di titik impulsif atau tidak. Itu hal pertama yang harus dilakukan gitu kan. Karena bisa jadi apa yang selama ini kita cap ke diri kita melabel diri kita itu dengan cara yang salah. Caranya salah dan labelnya pun salah gitu kan. Dan itu nggak fair buat diri kita gitu kan. Artinya tidak adil untuk kita menerima cap label itu dengan cara yang salah pula gitu kan. Dan lalu apa yang harus dilakukan? Kita harus cek terlebih dahulu, apakah kita benar-benar orang impulsif, atau jangan-jangan kita punya satu sifat yang itu ada dalam perilaku impulsif, yang itu terjadi hanya karena konteks tertentu aja. Nah, itu tadi saya bilang, untuk bisa tahu apakah kamu impulsif atau tidak, kamu coba tulis dulu yang kamu maksud impulsif itu apa saja gitu kan. Dan itu terjadi pada kejadian apa saja, atau sudah seminggu terakhir kah, atau itu seminggu atau sebulan terakhir secara beruntun, atau ini sudah terjadi 5 tahun terakhir. Nah, kalau sudah dalam jangka waktu yang panjang gitu kan, entah itu setahun atau itu terjadi akhir-akhir ini, maka kamu boleh sedikit dalam tanda kutip suuzon gitu ya, atau dalam tanda kutip kamu mulai mengarahkan kecenderunganmu ke arah jangan-jangan saya impulsif nih. Nah itu dulu, jadi jangan bilang langsung kamu impulsif, tapi curiga dulu, oh sepertinya kayaknya gitu ya, kalau sudah muncul seperti itu, maka perlu ada professional opinion gitu kan, yang itu akan menguatkan kecurigaanmu terhadap kondisi impulsivitas itu gitu. Jadi perlu selalu ada orang lain yang mendampingi kamu untuk mengetahui, mengenal dirimu seperti apa gitu kan. Apalagi hal-hal yang negatif menurut saya itu sangat perlu, karena setiap hal negatif yang kita labelkan kepada diri kita itu akan membuat kita berpikir seperti itu terus secara waktu yang sangat panjang, dan itu merugikan diri kita banget. Nah, itu salah satu juga cara untuk tidak impulsif gitu kan, tidak terburu-buru untuk melabel diri kita. Nah, sehingga kalau kita mau berhenti jadi impulsif, maka kita harus meletakkan diri kita pada step-step yang panjang itu tadi. Jadi kalau mau menilai sesuatu, maka siapkanlah datanya terlebih dahulu. Kalau tadi kamu berkata dirimu impulsif, maka kamu harus pastikan datanya lengkap dulu baru bilang impulsif. Ini juga berlaku kepada semua konteks permasalahan gitu, ke Aura Valeska gitu ya. Jadi kalau kamu mau menilai sesuatu, mau mengambil keputusan, atau mau melakukan sesuatu, itu jangan langsung dilakukan. Tapi siapkan dulu data-datanya, siapkan dulu sesuatu yang mendukung perilakumu itu dilakukan, sesuatu yang mendukung keputusanmu dibuat gitu kan. Kalau perlu kamu datangkan orang-orang terpercaya di sekitarmu, temanmu, ayah, ibu, atau saudara, yang itu membantu kamu membentuk sebuah opini yang valid. Benar nggak yang saya akan lakukan ini, sehingga orang lain pun mengatakan hal yang serupa gitu kan. Nah itu akan sangat membantu gitu kan, karena kamu akan terbantu untuk tidak menjadi orang yang
impulsif gitu. Jadi bukan berhenti 100%, tapi kita bertahap mereduksi itu gitu ya. Jadi jangan berhenti untuk bermimpi bahwa kamu akan sembuh, tapi setidaknya kamu harus belajar untuk menguranginya sedikit demi sedikit, dan setiap perkurangan atau berkurangnya perilaku impulsif atau pikiran impulsif yang muncul itu justru adalah sarana buat kamu untuk mengapresiasi keberhasilan dirimu untuk jadi lebih baik gitu. Jadi dicoba dulu gitu ya untuk mengurangi gitu. Jadi artinya lengkapi dulu datanya, tanya ke orang lain, jangan buru-buru mengambil sebuah keputusan gitu kan, karena semuanya harus dimatangkan terlebih dahulu gitu ya. Karena mungkin kamu terbiasa melakukan semua sendiri, dituntut untuk membuat sebuah keputusan dalam waktu yang cepat gitu kan. Itu yang akhirnya membentuk kamu menjadi orang yang seperti sekarang. Tapi yang pasti jangan judge dirimu menjadi impulsif kalau kamu cuma hanya memenuhi 1 atau 2 sifat saja kayak gitu. Terima kasih Mbak Aura Valeska, pertanyaannya. Ada Kak Car Washing Body, terima kasih udah nge-repost, udah nge-share live-nya. Kak Intan juga udah ngasih gift. Ada Kak Bunga, ini nggak tahu siapa ya namanya, gambar bunga doang. Kak Scorpio, Scorpio tapi gambar kupu-kupu ya, Scorpio kupu-kupu, jadi Scorpio dan kupu-kupu yang saling bersahabat. Selamat malam juga, terima kasih sudah merepost juga. Terima kasih udah dikasih jus jeruk ya di samping gorengan tadi, Kak Aceh, Kak Car Washing Body. Ada Kak blog.m02, selamat malam juga. Terima kasih ya sudah bergabung. Ada Kak Car Washing Body, aku dikasih rose loh, terima kasih banyak loh. Ada nasi goreng, oh itu nasi goreng, aku pikir pisang goreng, nasi goreng. Terima kasih juga Kak Melki Sunshine. Ada Kak Ika.ika AYAAA. Ada Kak kopi I-nya 4, susnya S-nya 2. Ada apa ini? Kak Lil Divka, terima kasih. Kak Swifties, oh ini Kak Abel-bel ya, username-nya Swifties. Ada Kak siapa ini ya? Terima kasih kembali Kak Abel-bel, semoga bermanfaat. Ada Kak Dewi Via A-nya 3. Ada Kak Dinda A-nya 2, ZHRRR-nya 3. Oke. Ada Kak Andriani Nis, selamat malam juga Kak Andriani Nis _Nis. Apa spasi Nis. Oke, kita udah overtime 19 menit ya, tidak terasa ya, obrolan yang luar biasa dari teman-teman semuanya. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan kalau kalian punya pertanyaan yang belum terjawab gitu ya, saya rasa bisa ditanyakan di episode selanjutnya. Dan buat kalian yang merasa tadi bertanya tapi belum sempat dengar jawabannya, itu bisa banget buat nonton rekamannya di official YouTube-nya Berpintar Insightful Indonesia. Kenapa? Kok apa hubungannya TikTok sama YouTube gitu ya? Karena kami selalu merepost gitu kan rekaman dari live TikTok-nya ini ke official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Insightful Indonesia. Jangan lupa subscribe gitu kan, jangan cuma tonton doang, tapi subscribe, like, komen juga gitu kalau bermanfaat. Kalau memang bagus ya bisa di-reshare, di-repost gitu kan. Dan datang lagi di acara ini di episode berikutnya di tanggal setiap minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan selama 30 menit. Jadi siapkan pertanyaannya. Jika tadi ada pertanyaan yang terlewat dari saya mohon maaf. Tapi kalau ada pertanyaan juga yang saya jawab dan rasa kurang nyaman buat kalian semua, saya juga mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Kita akhiri sesi malam hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung. Semoga bisa bermanfaat semua yang saya bahas pada malam hari ini. Selamat istirahat juga buat Kak Aris. Terima kasih juga buat kesempatannya. Mari kita bergabung lagi di edisi berikutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbinar selalu ada buat kamu.